Selamat sore, atau mungkin selamat siang. Sekarang baru jam 2 di Jerman. Oh ya, kabar baik dari saya dan semoga kapanpun atau siapapun dan kapanpun yang nonton, semoga kondisinya baik-baik saja, sehat, tanpa kurang satu apapun. Kali ini pengen bikin vlog tentang menikah dengan bule. Awalnya begini, kenapa sampai video ini saya mau buat? Karena saya baru-baru teleponan dengan beberapa orang teman di Indonesia, mereka tinggal di Indonesia. Terus ada bahasa yang mereka keluarkan kayak gini, eh cariin dong bule. Saya tanya, kenapa mau mencari bule itu? Mereka jawabnya dengan sangat santai, ya iya, kami mau merubah nasib. Jadi rentan pembicaraan kita tuh kita ngebahas itu apa aja, eh bule itu kayak gimana sih sebenarnya, pemahaman atau pemikiran kita orang Indonesia tentang bule, atau mungkin orang Eropa atau orang Amerika. Itu mungkin ini disclaimer ya, ini bukan saya menyamaratakan, tapi kurang lebih itu sama sama kebanyakan lah. Mungkin kalau dipresentasikan tuh lebih dari 50%, tapi tidak sampai 100%. Mungkin orang-orang di daerah atau mungkin orang-orang iya yang tidak terbiasa dengan keberadaan orang asing gitu loh. Tapi pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan yang bilang, oh bule itu kaya raya, dengan menikah dengan bule kita bisa memperbaiki kehidupan kita. The point intinya adalah tidak harus menikah dengan bule sebenarnya. Menikah dengan siapapun asal kalian punya konsep untuk bekerja keras, itu saya rasa bisa lah ya memperbaiki kehidupan kalian. Tidak harus nanti dengan bule. Dan ya, intinya video ini saya cuman pengen bukan menghimbau sih sebenarnya, apa ya, pengen menjelaskan bahwa stop pemikiran tentang bule yang menyatakan bahwa bule itu kaya raya. Kalau saya nanya semua hubungan didasari dengan materi atau apapun itu, pasti juga tidak akan langgeng lah ya. Saya udah banyak sudah banyak dengar cerita dari beberapa orang Jerman di sini yang mereka menikah dengan orang asing juga, dan akhirnya kena tipu, kena prank, pernikahan mereka kena prank, berjalan setahun 2 tahun terus, ya gitulah, sedih diceritakan. Tapi ini saya mau ke kita ya, mau ke kita sebagai orang Indonesia terhadap bule. Soalnya seperti itu, perempuan yang dekat dengan bule itu pasti cuman gara-gara duitnya aja sih. Jadi kesannya perempuan Indonesia yang punya pasangan bule itu terlalu materialistis. Sebenarnya enggak. Mau sama bule, sama pribumi, atau mau sama siapapun, jodoh ya jodoh, kita mana pernah tahu. Tapi pemikiran seperti ini tuh kayaknya terlalu meluas. Alah, dia nikah sama ini paling gara-gara cuman duit doang. Padahal banyak orang Indonesia yang saya kenal di Jerman, nggak banyak sih, adalah beberapa. Mereka benar-benar berjuang. Saya pun gitu, berusaha sendiri, kayaknya punya kepuasan sendiri, menghasilkan uang dengan jerih payah kita di negara orang seperti ini. Apalagi kalau di Jerman kan, apa ya, kesempatan-kesempatan itu pasti ada. Tergantung dari kita aja sih mau menggunakan kesempatan itu atau cuman ya malas-malasan leye-leye di rumah. Itu satu ya. Berhenti berpikir bahwa bule itu kaya raya. Nggak semua bule kaya raya. Yang hebat dari bule, atau mungkin orang Eropa, saya nggak tahu orang Amerika ya,
tapi kayaknya kebanyakan deh. Mereka itu mandiri. Mereka mandiri sekali. Jadi setelah 17 tahun ya udah mereka harus mencari kehidupannya sendiri, mereka berjuang mencari sesuap nasi atau sebagainya. Terus ya, saya kenal juga ada beberapa orang teman atau kolega kita yang dia single mom. Dia single mom, saya nggak bisa bilang single parents ya. Karena dia tidak menikah. Ya single parents ya, atau gimana, entahlah. Yang jelas dia masih seumuran itu kurang lebih saya. Nggak di bawah saya sedikit lah, 31, 32 sekitaran situ. Dia punya anak, tapi dia tidak menikah. Tapi dia menghidupi anaknya dengan bekerja gila-gilaan. Dia kerja di perusahaan. Selepas dari itu dia setiap harinya berganti restoran untuk bekerja sebagai pelayan. Ya, intinya etos kerja mereka hebat. Saya bisa acungi jempol. Orang di Eropa kebanyakan itu etos kerjanya gila-gilaan. Ada yang kerja sampai lebih dari 10 jam. Mereka kerja sudah di kantor atau mereka sudah punya pekerjaan tetap, tapi mereka mencari sampingan-sampingan karena mereka tahu bahwa kehidupan itu banyak yang harus dicukupi. Mereka juga punya rata-rata ya orang di Jerman. Saya bicaranya ruang lingkupnya Jerman. Saya tidak bisa bicara Amerika atau Inggris atau mungkin dimanapun itu karena saya nggak tahu. Saya bicara berdasarkan ruang lingkup Jerman dan ruang lingkup pergaulan saya. Terus ya itu mereka punya etos kerja. Mereka punya hobi rata-rata ya. Mereka punya hobi traveling. Traveling otomatis butuh duit, sayang. Jadi itu dia, mereka kerja gila-gilaan. Di saatnya mereka libur, mereka benar-benar spend waktu mereka untuk liburan, menikmati waktu mereka tanpa tekanan, tanpa beban. Jadi mungkin kalau saya ada yang lihat, oh bule itu enak ya kesana kemari. Yang kalian lihat itu kesana kemarinya gitu loh, liburan kesana kesini. Tapi setelah mereka selesai libur ya mereka kembali ke dunia nyata mereka kerja gila-gilaan. Selain itu ada lagi sih pemikiran yang menurut saya kayaknya saya menyebalkan untuk dengar itu. Selalu ini jadi sorotan nih perempuannya. Perempuannya nggak benar deketin bule. Karena pemahaman kita, bule itu hidupnya bebas. Gini deh, kita nggak usah dulu ngomongin bule atau apa. Sekarang di Indonesia saja banyak kok anak-anak di bawah umur, maksudnya anak-anak sekolah yang sudah hamil duluan. Bener tidak? Kayaknya jangan menghakimi ras deh. Maksudnya karena mungkin budaya atau apanya berbeda, kita menyebutnya apa ya? Kayak tidak punya moralitas gitu loh. Jujur ini yang saya sebenarnya kayaknya agak sebal gitu loh dengarnya. Dan selalu kayak perempuan atau wanita Indonesia yang punya pasangan orang luar, itu tuh kayak gitu. Selalu dicap, perempuan gak bener nih. Pasti udah diapa-apain. Bule gitu. Tapi maksudnya gini, jangan karena bulenya gitu loh. Pribumi juga banyak kok yang kayak gitu. Bener tidak? Jadi kita nggak bisa menghakimi seseorang bahwa karena dia bule dia hidupnya mewah, jadi siapapun yang deket sama dia itu ya gitu juga gitu loh kehidupannya. Nggak semua. Kalau mungkin ada bule yang pacaran dengan orang Indonesia dan dia benar-benar serius, pasti dia juga akan ngomongin hal-hal serius gitu loh. Dia nggak langsung ngomongin, yaudah kita check in di mana tuh, nggak kayak gitu. Ya kalaupun gitu ya itu kembali ke pribadi masing-masing. Tapi kalau namanya bilang mereka serius, benar-benar serius gitu loh.
nggak yang gimana ya, kalau bahasa anak sekarang tuh di PHP, di PHP-in. Enggak, mereka kalau mereka sudah memutuskan untuk menikah, ya udah mereka menikah, mereka memilih satu orang, dan satu orang itu ya udah segitu terus gitu loh. Kalaupun mungkin di tengah jalan mereka pisah, ya itu urusan belakangan gitu. Sama ini ding, intinya gini, ini yang saya pelajari ya, ini yang saya pelajari dari hasil bicara dengan banyak orang, diskusi dengan banyak orang. eh Bule itu mereka lebih menyukai personality daripada how do you look, bagaimana kamu, tampilan kamu itu mereka nggak terlalu peduli sebenarnya. Kalau dibilang ya orang Indonesia kulitnya eksotis gitu, sebenarnya nggak juga sih. Maksudnya ya itu adalah nilai plus, tapi mereka lebih mencari personality. Saya pernah ya lihat salah satu ya di TikTok kalau nggak salah. Ada yang cewek nih, si perempuan ini dia punya pacar bule. Terus kalau ngelihat komennya orang-orang itu dia tuh dibully loh. Dia dibully sama sama ya orang-orang yang komen. Alah, tampang kamu segitu doang gitu. Gimana masih cantikan saya gini-gini. Gini loh. Terserah kamu, penampilan kamu mungkin gini. Mungkin tidak secantik atau seapalah namanya. Saya juga nggak terlalu suka konsep bilang cantik jelek tuh nggak. Gini loh, bule itu lebih suka pribadi, personality. Mungkin di mata kalian orang ini jelek, tapi di mata si bule tersebut personality si perempuan ini cantik. Karena gini loh ya, cantik wajah, mau pakai krim yang lagi heboh di Indonesia, lagi apalah itu. Tapi kalau misalnya hati kamu juga busuk, percuma sayang, serius. Dan itu nggak ada gunanya. Jujur ya, saya tuh yang kayak sedih aja sih, maksudnya sedihnya gini. Kok kita orang Indonesia itu suka ngebully ya? Orang buat satu karya, orang buat ini, itu semua tuh kayak ada yang suka. Ya oke lah, ini hidup ya, ada yang suka, ada yang enggak. Tapi maksudnya ada bahasa-bahasa verbal atau mungkin yang kalian tulis di komentar atau di mana itu tidak terlalu pas menurut saya untuk mencerminkan kepribadian kita. Orang budaya ketimuran kita itu kayaknya tidak mencerminkan. Kita kembali ngomongin masalah stop lakukan ini, stop berpikir seperti ini. Tadi itu apa ya? Ya, satu, bule itu jangan berpikir bule itu kaya raya, karena tidak semua kaya raya. Kalaupun ada yang kalian lihat menikah dengan bule terus dia kaya raya, dia bawa mobil mewah, itu nilai plus karena si bulenya kerja keras, tingkat pendidikannya juga bagus, makanya dia dapat pekerjaan lebih bagus. Kedua, stop berpikir bahwa bule itu hidupnya bebas, ya. Karena di Indonesia juga banyak yang seperti itu, banyak sampai dibikin sinetron, film, kan banyak. Pergaulan bebas saat ini tidak hanya ditujukan buat satu orang barat nih, ini salah orang barat nih, enggak ada sama sekali, nggak ada. Itu stop berpikir seperti itu ya. Jadi tadi ya sudah lah ya, ini kayaknya nggak tau lah ini vlog bermanfaat atau enggak, saya juga nggak ngerti. Intinya saya cuma mengeluarkan unek-unek saya karena dari pengalaman saya habis teleponan dengan beberapa orang yang saya kenal kayak gitu loh. Dan saya rasa ini juga kayak gitulah ya, ini hampir banyak lah ini cerita atau pertanyaan ini atau pernyataan ini tuh selalu saya dengar. Oh, kamu udah nikah sama bule, kan kamu udah kaya sekarang loh. Maksudnya kaya atau miskin seseorang itu bukan urusan kalian sayang.
Intinya menikah sama bule atau menikah sama pribumi itu sama aja kok. Sama-sama menjalani rumah tangga, dua kepala yang diusahakan jadi satu. Kalau tidak bisa jadi satu, mendingan kalau tidak bisa dijadiin satu, paling tidak bisa berdampingan. Bukan satunya ke utara, satunya lagi ke selatan, nggak kayak gitu. Kalau mungkin nilai plusnya apa ya menikah sama bule itu? Ya kulit mereka putih, selebihnya nggak ada. Mereka tetap juga makan, mereka butuh waktu ke kamar mandi, mereka kerja, mereka cari uang, sama kayak kita. Oh iya, satu juga sih sebenarnya. Orang barat itu tidak terlalu apa ya, mengukur segala sesuatunya dari harta. Ini yang saya tahu ya, dari pergaulan saya, teman-teman saya nggak tahu di luaran sana. Tapi dari teman-teman saya sih rata-rata kayak gitu. Mereka nggak pernah menilai, oh si bule ini kaya, si A sih kaya karena dia beli mobil, yang lain juga bisa beli mobil. Atau oh beli rumah, yang lain juga bisa beli rumah. Gitu. Itulah intinya, semua kalian ngerti lah ya pemahaman apa maksud saya kayak gimana bikin vlog ini. Jadi stop berpikir, ya bule itu kaya raya. Nggak semua bule kaya raya. Stop berpikir bule itu kehidupannya bebas. Di Indonesia juga bebas. Ini bukan dari orang bule, orang pribumi, nggak. Semua kembali kepada diri sendiri. Oke lah ya, kita udah ngomong cuap-cuap. Ya, mau ngomong apa lagi? Nggak ada. Oke, intinya siapapun yang lagi dekat sama bule, semoga kalian hidupnya bahagia. Dan ya, thank you for watching dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye.